Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum mengakses video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Jadi di dalam kuliah virtual ini saya membahas dan membaca buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning. Meskipun buku ini lama ya, terbitnya tahun 2008 tapi masih relevan karena saya hanya menuliskan tentang konsep secara generik atau secara umum di dalam ruang lingkup Disaster Recovery Planning untuk sistem informasi. Saat ini kita sudah sampai di tahapan kedua, yaitu analisis resiko. Jadi sebagai review sedikit bahwa ada 5 tahapan di dalam konsep dasar Disaster Recovery Planning. Jadi ada inisialisasi, kemudian analisis resiko, business impact analysis, penyusunan DRP, dan pemeliharaan DRP. Sekarang kita sampai di tahapan analisis resiko. Sebelumnya inisialisasi, ada 2 komponen yang paling penting, yaitu pemahaman organisasi dan komitmen manajemen. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang manajemen resiko. Definisi awal dari resiko itu apa? Sekarang kita lanjutkan ke bagian analisis resiko atau analisa resiko. Sebagai informasi, waktu saya menulis ini saya masih salah spelling ya. Harusnya risiko, bukan resiko. Analisis resiko itu adalah penggunaan secara sistematis terhadap informasi yang tersedia untuk menentukan kejadian tertentu yang mungkin timbul dan besarnya akibat yang mungkin terjadi. Di bagian sebelumnya, di bagian akhir dari video saya sebelumnya, saya menyebut bahwa ada 2 tahapan yang saya bahas, meskipun ada banyak sebenarnya, yaitu identifikasi dan evaluasi resiko. Kita mulai dari proses identifikasi. Jadi sebelum kita mengidentifikasi, kita harus tahu dulu jenis-jenis resiko. Ada beberapa jenis. Yang pertama dibagi berdasarkan sumbernya, yaitu risiko yang berasal dari alam. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di video sebelumnya, ini tergantung dari lokasi. Jadi perusahaan itu letaknya di mana? Di lereng gunung berapi yang sedang aktif, di dekat pantai yang sering terjadi banjir rob gitu ya, banjir air pasang, atau di daerah yang rutin ada gempa bumi seperti Jepang begitu misal, atau di daerah yang rutin mengalami angin topan. Itu banyak sekali ya negara yang seperti itu. Atau banjir yang rutin. Kalau di Indonesia mungkin seperti Jakarta, Surabaya begitu ya, yang apapun klaimnya sudah nggak banjir, tapi ya tetap aja ada resiko banjir karena perkotaan gitu ya, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Atau juga bisa berasal dari amukan hewan. Bisa dari serangga, bisa dari hewan peliharaan atau hewan liar. Itu yang pertama. Yang kedua berasal dari human atau manusia. Nah, kalau sudah dari human atau manusia ini sulit ya. Kenapa kok sulit begitu ya? Karena ini lebih sulit untuk dihindari. Karena ada 2 jenis, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan. Kalau dari ketidaksengajaan, itu memang resiko yang harus dihadapi.
Misalnya tersandung kabel, salah pencet, salah hapus, salah entry. Itu hal yang manusiawi ya, karena manusia memang tempatnya salah begitu. Tetapi kalau itu berasal dari kesengajaan, maka akan menjadi suatu hal yang sangat sulit ya. Entah itu dari hacker atau cracker yang ya iseng begitu, atau yang paling sulit adalah balas dendam. Balas dendam dari karyawan internal, entah dia merasa tersakiti, entah dia setelah di PHK begitu, atau dari pesaing bisnis. Dan resiko itu pasti ada. Jenis resiko yang ketiga adalah dari lingkungan atau environment. Jenis resiko ini gitu ya, ini berdasarkan dari lingkungan fisik yang melingkupi atau meliputi perangkat sistem informasi. Misalnya gitu ya, server. Di mana letak servernya? Beberapa perusahaan meletakkan server di ruang yang sangat aman gitu ya, seperti yang beberapa yang saya tahu, misalnya untuk masuk ke ruang server itu harus masuk ke ruangnya orang IT dulu, habis itu masih masuk lagi lewat ruangannya manajer, masih masuk lagi ada kuncinya ada double begini. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang servernya itu terbuka, semua orang bisa lihat, semua orang bisa lewat, bahkan nyaris tanpa penjagaan. Banyak, sangat banyak. Yang pasti itu punya resiko tinggi. Kalau ada orang yang usil misalnya begitu, ya itu. Hingga kalau kita rangkum, ya resiko berdasarkan sumber ada 3, nature, human, dan environment. Yang kedua, kalau kita melakukan identifikasi resiko, maka resiko tadi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu threat dan vulnerability. Ya, threat atau ancaman itu adalah resiko potensial. Bisa muncul jika ada kelemahan yang akhirnya diketahui pihak luar. Kayak tadi misalnya, servernya di tempat terbuka, kemudian ada yang hafal. Ini kalau biasanya ya jam makan siang begitu, server itu nggak ada yang jaga loh. Terus itu yang admin server itu sering lupaan nggak ngunci ruangan. Nah, ayo dimasuki yuk gitu. Misal itu ya, contoh. Atau yang sering saya lihat sendiri itu kasir biasanya. Kasir-kasir di supermarket yang besar-besar itu ya. Saat mereka mengambil apa atau apa yang lain begitu, tiba-tiba komputer kasirnya ditinggal. Itu kalau customernya usil, bablas itu nanti. Termasuk customer service di bank juga banyak yang begitu. Ada customer di depannya tiba-tiba ditinggal, sebentar Pak, saya mau copy KTP dulu itu. Padahal keadaannya sistem dalam posisi terbuka. Itu kan sangat berbahaya. Ya, itu threat, ancaman. Jadi kalau kelemahannya diketahui pihak luar ya habis. Ya bisa jadi karena ketidaksengajaan seperti tadi, atau yang lain begitu ya. Yang kedua adalah vulnerability atau kelemahan. Nah, kelemahan ini tidak langsung terjadi. Sebenarnya kalau sekarang saya menyebutnya bukan kelemahan ya, kerentanan, rentan. Jadi setting yang ya seadanya begitu ya. Kemudian tidak menggunakan strong password untuk login misalnya. Banyak itu, kayak begitu. Dan akhirnya bisa ditebak-tebak gitu ya. Itu pernah itu, ada satu sistem yang seperti itu yang saya tahu persis.
Semua user baru dikasih password yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau ada orang eksternal yang tahu, happy mereka. Langsung dimasuki semua. Nah, itu salah satu contoh ya. Atau mungkin itu tadi, perilaku rutin dari corporate officer tadi. Istirahat tanpa dikunci ruangannya, komputer yang masih terbuka terus ditinggal, padahal ada customer dekat situ, ada orang eksternal di dekat situ ya. Itu yang ya masih banyak terjadi ya. Kalau kita rangkum, identifikasi resiko tadi ada 2 yang paling penting, yaitu threat dan vulnerability. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah yang ada di dalam identifikasi resiko. Apa saja yang harus dilakukan oleh satu organisasi atau perusahaan dalam melakukan identifikasi resiko? Kalau Anda bertanya siapa yang bertanggung jawab? Kalau perusahaan itu besar atau organisasi itu besar, punya personil yang sangat banyak, punya disparsitas geografis atau punya banyak cabang, maka sebaiknya memang ada satu task force atau ad hoc atau apapun istilahnya, satgas atau apa saja. Jadi sebuah tim khusus yang melakukan identifikasi resiko, yang itu bisa dibentuk berdasarkan gabungan dari beberapa unsur, misalnya dari unsur SDM, dari unsur IT, dari unsur akuntansi, misalnya begitu. Ada wakilnya masing-masing, itu yang paling ideal ya kalau di lapangan. Tapi kalau perusahaan atau organisasi tadi itu skala menengah ke bawah, maka sebaiknya ini cukup dilakukan oleh pihak SDM dan pihak IT. Itu nanti yang akan kita bahas di video berikutnya, yaitu langkah-langkah identifikasi risiko. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.